sebagai Ketua Pembina Seranggang Football Club yang juga sebagai tokoh pemuda di sini. Ya. Nah, pembangunan lapangan ini itu dilakukan tanggal 25 Desember 2019 ya. Ketika itu start dibangun, tapi sebelum itu yang jelas ini pertama kali diratakan oleh Desa Dulu tanahnya, kontur tanahnya. Baru setelah diratakan itu dari nol kita tanami rumput, kita setel ini ketinggiannya dan sebagainya, tanggulnya dan sebagainya. Bahkan pembangunan yang baru selesai kan hanya rumput ini sama tanggul yang timur ini Mas. Yang tanggul selatan sama barat sama utara itu belum selesai. Nanti yang tanggul selatan malah bisa dipantau. Itu kontur asli dari lapangan itu ya seperti itu, baik dari kanan kiri utara selatan. Jadi ini namanya belum pengelolaan resmi ya. Jadi gini loh Pak, dulu kan tanah ini kan tanah terbengkalai. Dari jenengan kan ya tadi sudah mengetahui dulu ya, tanah terbengkalai, nggak ada yang merawat, bahkan tandus, tanah padas, ilalang, dan konturnya juga sudah amburadul ya kan. Nah, jadi pemuda desa ini kan punya ide mau dirawat daripada nganggur atau gimana lah, karena juga di desa lain juga banyak tanah yang nganggur, lapangan yang nganggur gitu. Nah, akhirnya dari teman-teman ada rapat, akhirnya diputuskan untuk dibangun, sehingga kita ke desa mengajukan perataan tanah saja gitu. Karena nggak mungkin lah kita menangguhkan seluruh pembangunan seperti ini, rumput dengan standar yang perawatannya seperti ini ke desa kan gitu. Nah, dari pemuda ini berswadaya mandiri, kerja bakti, pokoknya entah gimana caranya dari segi uang, tenaga, diberdayakan ya, alhamdulillah tercipta ini. Bahkan sampai hari ini itu pun belum finish ya. Kalau masalah pengelolaan kita belum resmi Mas, ini hanya sebagai bentuk kepedulian kita ya sebagai pemuda, juga untuk menyemangati pemuda daerah lain untuk bisa menggarap potensi wilayah yang ada gitu. Jadi ya bukan hanya sekedar omong kosong, tapi dari pemuda sendiri itu kerja nyata dulu. Nah, masalah pengelolaan nanti ini baru dibicarakan, lewat Pemdes, juga lewat Pak Camat, karena pengelolaan tanah desa kan nggak sesimpel itu, harus ada proses, juga ada regulasi yang berjalan begitu. Jadi memang dari pihak pemerintah juga kemarin juga sudah menyambung, daripada ini nanti kedepannya tidak jelas, apalagi setelah jadi terus tidak ada yang berswadaya di sini atau mengelola, nanti juga akan rusak kembali, eman-eman itu loh Mas. Oke. Jadi gini Mas, di kita kan sebenarnya kan swadayanya macam-macam, yang ada dana, ada logistik, ada transportasi, ada tenaga. Nah, di kita itu kode etiknya tidak pernah membicarakan kita ngasih berapa-berapa. Di sini kita kesatuan, yang bisa ngasih uang ya uang, kadang yang nyon sewu, ada yang kerja di Jakarta, nyon sewu, ada yang bisanya sebulan transfer 150, 500 seperti itu contohnya, nggak bisa tenaga. Tapi yang di sini yang bisa tenaga ya tenaga. Bahkan banyak anak kecil yang di usia masih sekolah saja, itu kalau sudah selesai sekolah ke sini bantu sebisanya, atau entah ngangkut tanah atau rumput, atau ikut nyabuti rumput liar atau apa. Nah, ini intinya kita tidak menonjolkan satu sama lain. Saya melihat bahwa ini adalah satu kesatuan, kekuatan yang bisa menjadikan hal yang Mas, mustahil. Dulu kan seperti ini, sudah tahu keadaannya kan mustahil bisa seperti ini kan gitu. Nah, itulah kekuatan persatuan pemuda di Ceranggang ini gitu Mas. Jadi gini Mas, ada bendera CFC juga. Memang ada uang, tapi dari Nyun Sewu ya, perhitungan kita kan begini. Dari bendera CFC itu setiap ada yang kerja bakti. Contohnya tadi kan seperti Mas itu yang pegang canggul itu ya. Itu kan dia hari ini kan meliburkan diri kerja. Andai kata orang bekerja di sini sehari kan, semisal kita membayar dengan upah 120.000 kan gitu. Nah, setiap ada 5 orang kerja bakti di sini sehari, kan paling enggak kan sudah 600.000 nilainya. Nah, dari bendera kita justru yang terbesar itu tenaga, karena itu memang banyak tenaganya dari awal gitu loh. Jadi kalau kita menghitung total dari logistik, dari angkutan atau dari tenaga, itu kalau bendaharanya ngitung kemarin itu hampir di 800 kalau diuangkan loh ya. Tapi itu bukan jumlah uang yang murni. Kalau uang yang murni ya pembelian seperti pralon, gawang,
jaring, sak yang kita tanam, pembelian bensin, pembelian potongan rumput, pembelian pralon untuk air, pembikinan sumur air, ya seperti itu, pompa air, pembikinan tiang listrik seperti itu. Tapi justru yang terbesar itu hampir 70% itu dana itu, 80-70% itu tenaga. Nek penggunaan lapangan kan memang lapangan ini dulunya sejarahnya kan memang yang minta anak-anak dari CFC dulu ketika masih punya lapangan kecil di utara kan tidak mencukupi. Kalau untuk pertandingan besar atau nyon sewu Mas, kita dulu kan malu sempat kalau ke daerah lain minta teman untuk sparring ke sini pada nggak punya lapangan. Ketika punya lapangan, lapangannya konturnya jelek, berbatu, berpadas, orang yang main bisa cedera. Nah, dari situ kita itu bangun baru sekarang dan masih ini kan belum selesai sehingga belum ada sparring ataupun pertandingan atau event resmi apapun diselenggarakan di sini setelah lapangan ini jadi. Jadi ini pun kita juga belum ngambil pelatih, ini masih uji coba. Kalau kita main di sini tuh baru seminggu 2 kali jadwalnya, hari Rabu sama Kamis. Nah yang kemarin ini kan udah kita buka untuk umum juga, kita umumkan khusus untuk masyarakat Ceranggang. Ketika jam anak-anak CFC yang membangun lapangan ini untuk memakai lapangan latihan bola, maka masyarakat yang mau ikut latihan bola silahkan. Masyarakat Ceranggang yang mau ikut duduk-duduk di sini atau jogging di sini sepanjang trek timur ini kan jadi itu juga silahkan. Jadi kegiatannya baru sebatas pengujian lapangan untuk main bola biasa sama pembukaan umum untuk menikmati dan jogging trek timur ini digunakan, itu aja. Yang lain belum ada. Hambatan banyak ya Mas, cuman gimana ya, dengan gini loh Mas, ya hambatan banyak sekali. Faktor cuaca ketika nanam ini banjir, fotonya banyak lah ada kalau kita dokumentasi. Lapangan ini waktu pertama kali diratakan seperti bubur, namanya baru diratakan kan tanah baru ya, kena hujan seperti bubur dan banyak. Dulu hambatan yang paling besar kita alami adalah di Tanggul Selatan itu Mas. Jadi air itu mengalir membawa tanah sehingga kita waktu itu tuh yang saya ingat hujan badai, anak-anak tuh sampai malam nyewa genset pakai penerangan tuh nanggul yang selatan ini, pakai sak manual itu sampai tingginya segitu, nanti bisa dilihat. Itu hambatan yang pertama, sama yang barat itu. Jadi nomor 1 kita menyetop pergerakan tanah. Yang kedua kita menanam rumput secara manual selebar ini dengan cuaca yang ekstrim, bahkan sampai lapangan itu kadang sampai banjir Mas kalau hujan. Jadi sak yang isi rumput itu nggak bisa dibawa lewat dorongan itu dipotong. Nah tapi itu hambatan awal, tapi karena kita sudah terbiasa dengan hambatan yang besar di awal sehingga yang ke belakang ini hambatan apapun ya lewat saja, itu aja. Ya, ini saya ceritakan, awal spirit kita membangun ini adalah satu, memang kita punya sarana dan prasarana olahraga yang bagus, sepak bola. Karena lapangan ini dipikirkan memang untuk sepak bola dulu kan, itu satu. Nah yang kedua harapan kita, ya kita punya prestasi lewat sepak bola pasti. Nah yang ketiga harapan kita bisa dengan lapangan seperti ini kan nanti ada SSB-nya. Supaya gini loh Mas, zaman sekarang ini kan anak-anak kan hobinya kan main gadget dan tidak terlalu punya motorik yang bagus. Nah mungkin dengan lapangan sebagus ini orang tua akan berminat menyekolahkan anaknya di SSB atau apa, sehingga satu entah cair menjadi atlet bagus atau tidak, paling enggak masyarakat sadar olahraga dan suka, apalagi dengan landscape alam yang seperti ini itu. Nah jadi kita itu sebenarnya semangat kita yang membangun negeri itu aja, sehingga apa ya halangan-halangan yang apapun sudah nggak kita rasakan, maju terus pokoknya, pantang mundur gitu aja. Nah untuk Persiku saya nggak bisa terlalu banyak komen ya Mas, karena kalau kita komentari bisa dari sudut pandang yang macam-macam. Saya sebagai rakyat kecil yang awam bola, saya inginnya membangun dari bawah. Saya nggak mau komentari yang dari atas. Kalau perlu semua teman-teman di Kudus bisa meniru jejak kita membangun seperti ini daerah-daerah, saya yakin pasti maju Mas. Pasti. Kalau akarnya kuat, ini kan kita akar di bawah kan. Kalau akarnya kuat pasti pohonnya besar, tinggi dan gagah pasti. Gitu aja.